Getsemani adalah tempat perasan anggur, dan di sana itu banyak sekali pohon zaitun. Nah, bukan hanya anggur, tetapi Getsemani juga sebetulnya lebih merujuk ke tempat pemerasan pohon zaitun yang dibuat, diolah menjadi minyak yang berguna. Dan ini sebetulnya secara rohani melambangkan juga bagaimana Yesus mengalami tekanan yang sangat luar biasa, sehingga akhirnya peluhnya keluar seperti darah, ya. Ini adalah sebuah pengalaman yang bisa terjadi bagi seorang yang mengalami tekanan mental yang sangat luar biasa. Karena apa? Dia punya pengetahuan yang melampaui apa yang kita ketahui. Dia tahu bahwa dia harus menerima murka Allah yang ditimpakan kepada manusia, tapi kemudian dia yang menanggungnya. Nah, kita terus terang sebagai manusia ini memiliki keterbatasan di dalam pemahaman kita. Nah, kadang-kadang kita malah bertengkar satu dengan yang lain karena kita ini masing-masing punya keterbatasan di dalam pemahaman kita. Kadang-kadang ada yang menggambarkan seperti ada 4 orang buta yang memegang seekor gajah, lalu yang satu pegang bagian buntutnya. Dia bilang, oh gajah itu kayak tali. Tapi ada yang pegang belalainya, oh gajah itu seperti selang besar. Ada yang pegang kakinya, oh gajah itu seperti pohon yang besar. Tapi ada yang pegang bagian perutnya, oh gajah itu seperti tambur. Sebetulnya 4 orang ini melukiskan sesuatu yang tidak salah menurut versinya masing-masing, tetapi tidak lengkap. Itulah manusia. Kita bisa berkata, pendapat saya begini, pendapat saya begitu, tapi hanya Tuhan yang tahu. Dalam kaitan dengan wabah corona, ada beberapa pandangan yang sangat bertolak belakang. Sebagian berpikir bahwa virus corona ini adalah wabah yang merupakan hukuman Tuhan. Jadi Tuhan menghukum manusia supaya bertobat karena manusia selama ini sudah melakukan banyak kejahatan. Tetapi kalau misalnya kita memang berpikir corona adalah hukuman Tuhan, lalu misalnya ada orang yang kena sakit corona, kita harus berkata, oh kalau gitu mereka adalah orang yang dihukum Tuhan. Jadi nggak usah ditolong juga, dokter juga apalagi yang Kristen nggak usah menolong, atau yang beragama lain juga gak usah menolong menurut kepercayaan masing-masing kalau memang itu adalah hukuman Tuhan. Sebab kalau dokter, perawat menolong orang yang sakit corona, dia sedang melawan Tuhan, karena Tuhan kan sedang menghukum. Tapi benarkah pemikiran sedemikian? Ada yang berkata bahwa ini bukan hukuman Tuhan, ini adalah serangan kuasa setan. Dan kalau itu dari setan harus dihardik, harus ditengking, harus diusir. Nah, di sini kan ada 2 kubu yang berbeda, masing-masing melihat pola pikirnya. Ini hukuman Tuhan, nggak boleh ditengking. Dan kalau hukuman Tuhan jangan diobati sekalian, karena saudara mengobati berarti saudara menentang kehendak Tuhan. Tapi apakah benar itu hukuman Tuhan, ataukah memang serangan kuasa setan? Nah, kita melihat bahwa kita bagaikan 4 orang buta itu yang memegang gajah dari sudut pandang yang mana yang kita anggap benar. Karena itu saya percaya yang benar-benar benar itu hanya Tuhan saja, ya. Dan biarlah kita dengan rendah hati berkata, Tuhan, pemahamanku terbatas, aku hanya berserah kepadamu. Saya sendiri berpikir bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, setan itu setan yang jahat. Jadi hal-hal yang buruk itu terjadi karena serangan setan. Seperti Ayub misalnya, 10 anaknya mati, seluruh hartanya habis, dia kena bara, bisul dari seluruh tubuhnya. Itu bukan dari Tuhan, dari setan. Tapi Tuhan mengizinkan. Karena kalau tidak diizinkan Tuhan, tidak mungkin terjadi. Pagar perlindungan Tuhan untuk sementara waktu diangkat daripada diri Ayub. Untuk apa? Menguji. Kalau setan tujuannya adalah kan untuk mencobai supaya Ayub jatuh. Tapi kalau Tuhan menguji supaya dia naik kelas.
Tapi apapun bentuknya, wabah ini mengingatkan kita akan peristiwa di dalam Alkitab, yaitu ketika Daud sombong dan menghitung jumlah orang Israel, jumlah pasukannya, karena dia pikir itulah yang membuat dia menang. Tuhan menjadi marah. Lalu akhirnya Tuhan menulahi bangsa itu dengan penyakit sampar. Dan hanya dalam 3 hari 70.000 orang mati. Ini lebih mengerikan daripada wabah virus corona. Ini sudah berapa bulan ini ya, hampir 3 bulan, sekian ribu orang mati. Tapi Daud 3 hari 70.000 orang mati. Tapi bagaimana wabah itu berhenti? Ketika Daud minta ampun kepada Tuhan, lalu mendirikan mesbah di tempat pengirikan Arauna yang dia beli. Dia tidak mau gratisan, dan dia mempersembahkan korban. Saya percaya itulah akan berhenti. Amen. Wabah akan berhenti ketika kita merendahkan hati, berdoa, memohon anugerah Tuhan. Amen. Tuhan, lalukanlah segala bencana ini. Ya, kalau boleh Tuhan, seperti itulah berhenti pada waktu Paskah. Apakah Engkau boleh mengulang kembali peristiwa itu ya Tuhan? Kami berada pada hari-hari menjelang Paskah. Memang semua kedaulatan Tuhan, kita gak bisa ngatur Tuhan. Tapi kalau boleh, biarlah kasih kemurahan Tuhan terjadi. Jadi kita harus menyadari bahwa pengetahuan kita ini terbatas. Dan kalau kita merasa diri paling benar, maka kita akan menghakimi orang lain. Tapi kalau kita sadar, kita harus berusaha menemukan kebenaran. Tetapi sumber kebenaran hanyalah satu. Begitu juga waktu kita memahami firman Tuhan ini. Seperti saya contohkan, misalnya begini, ada kalimat, ada orang mati dilompati kucing hidup. Maksudnya apa? Yang pertama, ada orang mati dilompati kucing hidup. Jadi ada mayat dilompati kucing. Ini kucing agak kurang ajar nih ya, lompat-lompatin mayat. Tapi bisa juga berarti ada orang mati dilompati kucing hidup. Jadi ada orang mati karena kaget ketika dilompati kucing hidup. Tapi bisa juga yang ketiga, ada orang mati dilompati kucing hidup. Ini mujizat namanya. Bayangkan satu kalimat bisa 3 persepsinya. Apalagi firman Tuhan yang sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, dan ilhamnya adalah dari Allah sendiri yang jauh lebih pintar daripada manusia. Siapa kita yang selalu ingin memperdebatkan? Nah, jadi yang perlu adalah kita saling menerima, saling memahami, sambil kita sendiri memiliki pemahaman yang kita yakini, tapi jangan istilahnya mengkafir-kafirkan orang yang mungkin pemahamannya berbeda dengan kita. Karena Tuhan saja yang punya pengetahuan yang sempurna. Tapi hal kedua yang kita harus lihat di sini adalah Tuhan yang punya pengetahuan yang begitu luar biasa tetap menyerahkan kehendak diri pada kehendak dan keputusan Allah. Ya, jadi ini yang luar biasa. Yesus taat kepada Bapa. Kalau boleh cawan ini lalu, tapi bukan yang aku inginkan, apa yang engkau inginkan. Nah, seringkali kita terbalik. Kita ngotot, Tuhan saya ingin ini, saya klaim janjimu, engkau harus melakukan ini. Padahal kita ini siapa? Kita ini hanya debu tanah. Biarlah kita berserah kepada Tuhan. Saya ingat satu kali ada seorang yang datang kepada saya dan kemudian dia berkata, Pak Pendeta, bolehkah mendoakan saya? Karena anak saya yang baru kelas 3 atau 4 SD waktu itu meninggal dunia kena demam berdarah. Dan saya sangat stres, sangat tertekan karena hal itu. Lalu dia tanya, kok Tuhan jahat ya? Mestinya kan Tuhan kasih umur panjang kepada anak saya. Kenapa Tuhan mengambil anak saya? Tuhan kok kejam seperti itu? Saya juga bingung, saudara. Bingung bukan soal menjawabnya, tapi kan dia ngomong itu untuk sebuah pertanyaan retorika yang tidak membutuhkan jawaban sebetulnya. Dia hanya ingin dimengerti. Kok anakku sampai mati? Tapi kemudian saya menceritakan sebuah ilustrasi kepadanya. Saya bilang gini, misalnya saya mau pergi ke luar negeri 2 minggu, lalu saya punya cincin berlian yang sangat bagus. Kalau saya simpan di rumah, saya takut ada orang yang mencurinya. Lalu karena Anda teman baik saya titip
2 minggu ya, saya mau ke Amerika ya, nanti setelah 2 minggu saya ambil kembali cincin ini. Anda senang sekali karena cincinnya bagus banget. Lalu kemudian cincin titipan itu bukannya disimpan malah dipakai. Wah, ditunjuk-tunjukkan dengan bangga kepada teman-teman. Tapi setelah 2 minggu saya pulang dari Amerika dan saya tagih, mana cincin saya mau ambil. Saudara marah, kamu jahat, kenapa kamu minta cincin ini? Saya udah senang dengan cincin ini. Kira-kira yang jahat siapa? Saya ataukah yang dititipin? Tentu yang dititipin kan. Kenapa? Karena saya adalah pemilik cincin itu. Begitu juga anak kita, harta kita, semuanya itu hanya titipan Tuhan. Pemiliknya adalah Tuhan. Jadi kalau dia diambil oleh Tuhan atau kembali kepada Tuhan yang telah menciptakan dia, yang jauh, Tuhan jauh lebih mengasihi anak kita daripada kita mengasihi dia. Bukankah kita seharusnya berkata, Tuhan terima kasih, memang hatiku mungkin berat, tapi biar kehendakmu yang jadi. Karena aku tahu anakku kembali kepada tangan Bapa yang penuh dengan kasih. Itulah hikmat Tuhan yang sangat dalam. Itulah rencana Tuhan yang seringkali kita tidak paham. Daripada kita berteori lalu kemudian berdebat satu dengan yang lain. Maukah kita hari ini berkata, Tuhan, biar kehendakmu yang jadi dalam kehidupanku. Dan yang paling penting di sini yang Tuhan inginkan, ketika murid-murid tidur, dia bilang berjaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara ingat menjelang malam Yesus mau ditangkap, kan ada perjamuan terakhir, the last supper. Murid-murid malah berantem untuk memperebutkan siapa yang terbesar. Lalu Yesus mencuci kaki mereka. Karena Tuhan ingin agar kita tidak kehilangan fokus. Fokus kita itu apa? Berdoa supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berdoa supaya bukan keinginan kita, ego kita, kesombongan kita, tapi kehendak Tuhan yang menang. Dan saya percaya pengalaman Getsemani ini yang dialami oleh Yesus juga kita alami pada waktu kita mengenang pada malam hari ini. Dan biarlah kita sungguh-sungguh minta kepada Tuhan kehendaknya yang jadi, dan kita sungguh berdoa, meningkatkan diri dalam doa. Apalagi besok perjamuan kudus ya, pada hari Jumat Agung. Biar kita sungguh-sungguh berdoa agar dosa kita sungguh dibasuh oleh kuasa darah Yesus. Dan setelah kita percaya kepada Yesus, kita sudah menjadi manusia baru. Dan kita harus bertumbuh terus di dalam kekudusan, kebenaran. Dan biarlah keinginan roh lebih kuat daripada keinginan daging, keinginan manusia kita.